Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan materi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memasuki materi selanjutnya, kita harus memahami dulu bahwa sebuah negara itu mempunyai dua sistem. Maksudnya di sini negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi di mana semua hal permasalahan yang terkait dengan pemerintahan itu diatur atau diurus oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Sedangkan desentralisasi itu adalah kekuasaan yang dibagi dari pusat, diberi kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kalau sekarang sering dikenal dengan otonomi daerah. Nah, karakteristik negara Indonesia, apakah betul itu Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia? Itu tercantum sejak tahun 45 di Undang-Undang Sementara Republik Indonesia. Katakan di situ negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan sampai saat ini pun ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi di sini terlihat sekali bahwa memang dari dulu Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, dalam perkembangannya, dalam masa sejarahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dari tahun 45 sampai sekarang ternyata mengalami dinamika yang luar biasa sekali, di mana kita sebagai negara yang memang secara undang-undang dinyatakan sebagai negara kesatuan, tapi pada kenyataannya itu terjadi perubahan-perubahan yang dimana ada beberapa kelompok orang ataupun kepentingan-kepentingan politis dari berbagai masyarakat Indonesia menginginkan tidak adanya negara kesatuan, tetapi mereka menginginkan negara yang sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Nah, ini terbagi dari masa-masa dari tahun 45 sampai dengan 1998. Yang pertama tahun 45 sampai dengan 49 itu adalah masa revolusi kemerdekaan, di mana bentuk negara Indonesia masih negara kesatuan. Tapi di situ juga ada pemberontakan terjadi PKI yang terjadi di Madiun, itu ada PKI Madiun. Itu juga tidak menginginkan negara kesatuan tapi menjadi negara komunis. Kemudian dari 49 sampai dengan 50 terjadi lagi juga pemberontakan di Makassar yang disebut dengan APRA, itu juga tidak menginginkan negara kesatuan. Padahal secara undang-undang Indonesia tetap memakai bentuk negara kesatuan. Setelah itu tahun 50 sampai dengan 59 negara Indonesia berbentuk menjadi negara serikat. Padahal kita menggunakan juga masih UUD 45, tapi akhirnya diberlakukanlah UUD SRI tahun 1950. Di situ juga akhirnya muncul lagi pemberontakan DITI, Darul Islam Tentara Indonesia, dan pemberontakan PRRI. Sampai pada akhirnya ada masa Orde Lama dari 59 sampai 66. Itu dilakukan kembali UUD 45, berarti kita negaranya tetap menjadi negara kesatuan. Kemudian tetap saja masih ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan negara ini menjadi negara kesatuan, yaitu gerakan G30S PKI yang mencapai puncaknya itu di tanggal 30 September tahun 1965. Pada akhirnya tanggal 11 Maret 66 sampai dengan 98 itu disebut masa Orde Baru. Kita tetap menggunakan negara kesatuan dan bentuk sistem presidensial, di mana pemerintahan berpusat kepada presiden. Dan sampai sekarang kita tetap menggunakan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
Undang-Undang Dasar Negara. Semoga materi yang diberikan pada kali ini bisa bermanfaat, dan kita sebagai bangsa Indonesia, kalian anak-anakku sekalian sebagai warga negara Indonesia bisa tetap mempertahankan negara Indonesia menjadi bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Tidak berusaha merubah baik itu bentuk negara, baik itu dasar negara. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.